Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, kita masih di bab yang ke-20. Bab 20 yaitu bab maja'a annal ghuluwa fi quburil salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, yaitu pengkultusan yang berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah pada selain Allah. Ikhwah, kita sudah bahas di dalil yang pertama, kita masuk pada dalil yang kedua, yaitu An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan orang-orang yang membuat tempat ibadah di kuburan, wassuruja, dan yang memberi lampu penerangan di atas kuburan. Di sini dalam hadis ini ada 3 larangan terkait dengan kuburan. Pertama yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la'ana, Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita penziarah kubur. Yang kedua yaitu Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Yang ketiga yaitu Rasulullah melaknat orang yang memberikan lampu penerangan di kuburan. Jadi di sini ada tiga laknat yang sebagaimana yang sudah kita fahami, bahwasanya apabila satu dosa itu dirancam laknat, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Ya, ada 4 kriteria. Ini sering saya ulang-ulang. Ada 4 kriteria dosa itu dikatakan dosa besar. Pertama, ini dia, laknat. Apabila dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah atau Rasulullah melaknat perbuatan tersebut, berarti itu termasuk dalam kategori dosa besar. Yang kedua, apabila Allah dan Rasulnya mengancam hukuman khusus di dunia
seperti potong tangan, rajam, kisos dan lain-lainnya, cambuk. Berarti kalau ada hukuman khusus untuk perbuatan itu, menunjukkan itu merupakan dosa besar. Yang ketiga yaitu apabila Rasulullah SAW mengatakan saya berlepas diri, ya, berlepas diri dari suatu perbuatan, itu juga ciri dosa tersebut dosa besar. Yang keempat yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala mengancam dosa azab khusus bagi sebuah pelaku, bagi pelaku dosa khusus ataupun perbuatan khusus. Ya. Demikian ikhwah, ada 4 kriteria. Di sini termasuk laknat. Berarti dia termasuk dalam kategori dosa besar. Berarti ikhwah, dalam masalah ini yang para wanita-wanita yang berziarah kubur termasuk dilaknat, kemudian yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masjid, ya. Yang ketiga yaitu yang memberikan penerangan pada kuburan. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, kita bahas yang pertama yaitu zairatul kubur. Zairatul kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Kalau dilihat dari hadis, ya, kalimat zairat ini artinya wanita-wanita yang berziarah. Sebagian ulama mengambil kemutlakan hadis ini dan mereka menyimpulkan bahwasanya wanita mutlak tidak boleh berziarah. Wanita mutlak tidak boleh berziarah karena Rasulullah melaknat az-zairat, wanita-wanita yang berziarah. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini siapapun dia, kalau dia wanita tidak boleh ziarah kubur. Di antara pendalilan yang lain yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuntu nahaitukum an ziyatul kubur, dahulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, ala fazuruha, maka sekarang silakan kalian ziarahi, fa innahu tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya berziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Baik. Tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Kemudian kata beliau silahkan ziarah kubur. Sementara ada hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallam zairatul kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita-wanita ziarah kubur. Jadi mereka katakan bahwasanya pendapat yang pertama ini, ketika Rasulullah SAW melarang, kemudian membolehkan setelah larangan itu, kemudian maka yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Pada dasarnya yang tadinya tidak boleh ziarah kemudian dibolehkan. Pada dasarnya pembolehan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana awalnya larangan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, Rasul kan katakan, kuntu nahaitukum an ziyatul kubur. Dahulu kalian aku larang ziarah kubur. Ini larangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Oke? Kemudian ala fazuruha, dan sekarang silakan kalian lakukan ziarah. Sekarang ziarahilah dia. Taib. Sekarang ziarahilah dia. Ini seharusnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan juga, ya kan? Karena yang pertama dilarang laki-laki dan perempuan, ketika dibolehkan berarti laki-laki dan perempuan juga. Tapi dikarenakan ada hadis ini, la'ana Rasulullah az-zairat, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, sehingga pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya yaitu yang dibolehkan berarti hanya laki-laki, sementara perempuan tetap nggak dibolehkan dikarenakan ada hadis yang kita bacakan tadi. Itu pendapat pertama, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Pendapat kedua, ikhwah, yaitu yang menyatakan tidak mutlak tidak boleh, ya, tidak mutlak tidak boleh. Kenapa demikian? Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah az-zawwarat,
la'anallah az-zawwarat. Allah melaknat wanita-wanita yang zawarat itu artinya yang sering-sering ziarah kubur. Kalau yang pertama tadi kan zairat. Zairat itu artinya zairah, artinya wanita yang berziarah kubur. Zairat yaitu wanita-wanita yang ziarah kubur. Kalau yang kedua ini bentuknya zawarat, sighah mubalaghah, artinya yang sering. Ya, yang sering, yaitu dilaknatnya wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Baik. Secara implisit ikhwah, mafhum mukhalafahnya berarti kalau wanita tersebut nggak sering-sering gimana? Demikian. Kan jadi akhirnya boleh. Tapi itu juga harus pakai dalil. Karena antara zawarat dan zairat artinya ada satu kesatuan, yaitu sama-sama dilarang. Hana zawarat artinya sering-sering, zairat yang berziarah. Demikian ikhwah. Jadi kalau dikorelasikan dua hadis ini, yang satu dilarang, ya, yang satu dilarang, zawarat apalagi lebih dilarang lagi. Demikian ikhwah. Jadi untuk mengartikan zairat, zawarat, apa tadi zawarat? Nah, ingat ya. Zawarat artinya yang sering. Zairah wanita yang, nah itu dia beda. Saya ulangi ikhwah. Apabila kita katakan bahwasanya antara dua hadis ini, zawarat yaitu yang sering-sering ziarah dengan zairah yang berziarah, sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Demikian ikhwah. Ya, tidak ada pertentangan. Kenapa? Sama-sama larangannya yaitu untuk berziarah. Hanya saja kalau zairah sekali atau dua kali saja, wanita sekali saja wanita berziarah itu dilaknat, apalagi zawarat, apalagi sering-sering. Bisa nggak kita artikan zawarat ini kalau sering nggak boleh, tapi kalau jarang-jarang boleh? Bisa kita mengartikan seperti itu, mafhum mukhalafahnya jika berdalil, jika ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka tidak ada perbedaan hukum. Zairah terlaknat, zawarat lebih terlaknat lagi gitu. Dan ternyata ikhwah ada dalilnya. Bisa diartikan zawarat itu sering-sering berziarah itu dilaknat, kalau nggak sering bisa nggak dilaknat. Artinya dibolehkan. Berdasarkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Aisyah aqbalat data yaumin minal maqabir, bahwasanya suatu hari, ini cerita Abdullah bin Abi Mulaikah, suatu hari dia melihat Aisyah radhiyallahu anha baru pulang dari kuburan. Kemudian Ibnu Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, ya ummul mukminin, min aina aqbalti, wahai ummul mukminin, Anda dari mana? Ya, Anda dari mana? Baru pulang dari mana? Qalat, kata Aisyah, min qabri akhi Abdurrahman bin Abu Bakar. Aku baru pulang dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian fakultu alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyadul kubur. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Ya, jadi Abi Mulaikah, ikhwah, Ibnu Abi Mulaikah bertemu dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu baru pulang dari kuburan. Ya, kalau yang namanya orang baru pulang dari kuburan, kira-kira ngapain? Beladang dari situ? Kan enggak. Ya pasti dia baru pulang dari ziarah kuburan. Ngapain di kuburan sana? Kan nggak mungkin pasang kemah di situ buat daurah, nggak ada. Anda dari mana wahai Ummul Mukminin? Saya baru pulang dari ziarah
saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Kata Ibnu Abi Mulaikah atau Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, loh bukankah Rasulullah pernah melarang? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Perhatikan. Naam. Ya. Naam, summa amara bi ziyaratiha. Betul, tapi kemudian beliau perintahkan untuk ziarah. Berarti di sini Aisyah radhiyallahu anha memahami bahwasanya kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur dan sekarang ziarahilah dia. Aisyah radhiyallahu anha memahami tadinya yang dilarang laki-laki dan perempuan, kemudian dibolehkan juga untuk laki-laki dan perempuan. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha langsung mengamalkan. Demikian. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, loh kan dilarang. Enggak, dulu dilarang, sekarang udah enggak lagi. Artinya sekarang sudah tidak lagi, sekarang diperintahkan. Taib, Aisyah melaksanakan. Berarti dia memahami bahwasanya diperintahkan itu laki dan perempuan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza zurtul maqabir? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan kalau aku ziarah kubur? Beliau mengatakan, quli assalamu alayka, assalamu alaikum, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimah, yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Itu jawab Rasulullah. Padahal pertanyaannya apa tadi ikhwah? Apa pertanyaan tadi? Apa yang harus saya ucapkan ketika ziarah kuburan? Seandainya lah wanita itu mutlak gak boleh ziarah kubur, apa kira-kira jawab Rasulullah? Kok ziarah kubur? Gitu, ya. Kok ziarah kubur? Kalau ziarahnya saja nggak dibolehkan, ngapain diajar doanya? Itulah maksudnya ikhwah. Ya. Kalau misalnya begini, kalau ada yang mengatakan, Ustadz, saya ini mau pasang lotre, boleh saya pakai Bismillah? Saya pakai Bismillah supaya lotrenya kena. Kira-kira yang dijawab oleh si Ustadz ini masalah Bismillahnya? Tentu kan tidak. Lotrenya itu pertama disikat habis kan begitu. Ini judi, wah bla 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 kan begitu ikhwan. Ya kalau seandainya ziarah saja nggak dibolehkan, nggak mungkinlah Rasulullah mengajarkan doa ketika ziarah. Demikian ikhwah. Karena doa ini nggak akan mungkin diucapkan kecuali ketika ziarah. Demikian ikhwah. Secara implisit itu bisa diartikan bahwasanya Rasulullah membolehkan. Demikian ikhwah. Rasulullah membolehkan. Kemudian lagi ikhwah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin bil baqi jathimah ala qabrin tabki. Nabi SAW melewati kuburan Baqi, di situ ada seorang perempuan nangis, ya. Nangis dia di kuburan itu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, ya amatallah, ittaqillah wasbiri, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kamu. Ya. Qalat, kata wanita ini, ya Abdullah, qad sami'tu fansarif anni. Hei Abdullah, aku sudah dengar nasihatmu, udah pergilah. Begitu. Ya, saking dia mungkin sedihnya. Orang memang kalau terlalu sedih, ketika kita kan jangan sedih, marah dia. Ya. Seolah dia katakan, ente kan nggak rasakan bagaimana kesedihan saya. Makanya kalau menyuruh orang untuk sabar tuh kadang-kadang tengok-tengok juga. Ya. Kalau enggak antum menyesal. Antum bisa menyesal, salah orang gitu ya. Salah kasih nasihat ini. Jadi ibu ini yang sedang menangis-nangis ini Rasulullah yang nasihati. Ya amatallah, ittaqillah wasbiri, wahai hamba Allah, bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Dia katakan, ya Abdullah sami itu, insarif anni. Udah aku dengar, pergi. Gitulah kira-kira. Suruh pergi Rasulullah. Permasalahan kita ini apa ini? Hubungan dengan permasalahan kita? Di mana ziarahnya?
Ya dia kan di kuburan nangisnya. Seandainya memang mutlak dilaknat, apakah Rasulullah mengatakan supaya sabar? Enggak. Siapa nyuruh ente di situ gitu? Enggak boleh ziarah, ini dilaknat begitu ikhwah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sementara pada waktu itu sangat dibutuhkan penjelasan kalau itu terlaknat. Ya. Laknat itu lebih dahulu dijelaskan ketimbang masalah sabar. Karena sabar ya biasalah manusia kadang sabar kadang nggak sabar. Tapi kalau laknat, demikian ikhwah, sabar itu bisa sangat relatif. Tapi laknat nggak ada yang relatif. Itu harus dijelaskan. Nggak akan mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan satu dosa besar yang ada di hadapannya. Hanya dikatakan sabarlah begitu. Tak mungkin. Demikian ikhwah. Jadi dari 3 dalil tadi bisa kita artikan bahwa ada satu lagi ikhwah. Ingat nggak kisah Rasulullah ke rumah Aisyah, kemudian tidurlah, ya tidur. Kemudian ketika Rasulullah melihat Aisyah sudah tidur, pelan-pelan dia keluar selimut, pelan-pelan dia ambil sendal, pelan-pelan dibuka pintu. Aisyah tahu tuh, ini apa nih pelan-pelan? Mau kemana nih? Jangan-jangan ke istri sebelah gitu kan? Itulah ikhwah istimewanya kalau punya istri lebih satu tuh gitu. Ada fenomena-fenomena gitu. Demikian. Ya. Jadi kemana ini? Demikian. Akhirnya Aisyah curiga, ini mau kemana ini? Mau kemana? Jadi akhirnya diikuti Rasulullah pelan-pelan. Ke kuburan rupanya. Bayangkan ikhwah, antum dicurigai istri diikutin, rupanya itu ke kuburan. Kenapa ini? Apa ini kuburan malam-malam ceritanya ini? Tidur kan malam-malam. Jadi Aisyah pun di kuburan, masuk kuburan Baqi. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau pulang, Aisyah kan langsung harus cepat dia, harus lebih dahulu kalau nggak ketahuan. Maka dia pun cepat pulang, cepat selimutan. Ya tahulah kalau orang lari-lari gimana kan begitu. Rasulullah masuk, Aisyah, nah apa ini tersengal-sengal gitu kan? Nggak ada ya Rasulullah. Ente kasih tahu atau Allah yang ngasih tahu? Ya, Masya Allah ya gitu ya. Ada backingnya. Kalau kita kasih tahu atau CCTV, nah gitu kira-kira. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Barulah Aisyah ngaku, tadi saya ngikuti Anda ya Rasulullah. Oh jadi yang hitam-hitam tadi lewat tuh ente begitu kira-kira. Anti lewat tadi. Karena kan mungkin malam. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, di situ Aisyah radhiyallahu anha masuk kuburan, masuk ke lingkungan kuburan. Jadi dalam masalah ini itu gimana? Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita ulang dari yang tadi. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya mutlak nggak boleh. Pendapat kedua berdasarkan hadis tadi la'an Rasulullah zairatul kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Hadis kedua, la'anallah zawarat kubur. Zawarat, Allah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Ikhwah, kalau hanya ada 2 bentuk hadis ini, maka tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena bisa diartikan kalau sekali ziarah saja dilaknat, apalagi sering-sering. Tapi permasalahannya ikhwah adalah adanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ada wanita-wanita yang berziarah kubur, dan itu Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang melakukannya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang melakukannya. Dan juga ada beberapa kejadian Rasulullah melihat wanita itu berziarah kubur. Jadi ikhwah, dengan demikian bagaimana? Ini gimana untuk menempatkan semua hadis-hadis ini? Cara menempatkan ikhwah, pertama yaitu untuk bisa semua bisa tercover hadis-hadis ini. Pertama yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Ramli, tapi nggak pakai Idrus ya. Dia mengatakan rahimahullah bahwasanya apabila si wanita itu dikhawatirkan akan kembali litujaddidul huzun wal buka,
akan membuat dia akan menimbulkan kesedihan lagi dan akan membuat dia menangis lagi dikarenakan teringat sweet memorialnya dengan suaminya lah, dengan anaknya. Tiba dia ziarah, bukan malah mengingat akhirat, tapi malah terkenang masa lalu, ya, sehingga dia akhirnya nangis. Demikian. Ini nggak dibolehkan. Kali ini nggak bolehkan. Tapi kalau dia tetap tujuannya bisa mengingat akhirat, ya, dan mendoakan si mayit, maka dibolehkan. Tapi dengan catatan tidak boleh sering. Nah, demikian ikhwah. Tidak boleh sering. Dengan demikian semua hadis yang disebutkan itu bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan. Jadi kalau la'anallah zairah, Allah melaknat zairah, wanita yang berziarah. Kenapa dilaknat? Dia dilaknat apabila kesedihannya terulang lagi, apabila tangisannya terulang lagi sehingga dia menangis, meraung di kuburan, maka ini tidak dibolehkan. Makanya kan tadi ibu tadi itu kan nangis. Rasulullah katakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Karena ini sebenarnya nggak dibolehkan, ya. Jadi bukan ziarahnya nggak dibolehkan, tapi nangisnya itu, ikhwah. Tujuan kita ziarah kubur bukan untuk nangis-nangis lagi, ya. Bukan untuk nangis-nangis lagi. Kalau ketika meninggal, oke, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga menangis ketika anak beliau meninggal. Sehingga ada salah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, apa ini aslinya? Kok menangis Anda? Apa kata Rasulullah SAW? Innahu, sesungguhnya ini termasuk ciri orang yang mencintai. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang nggak mencintai, maka dia tidak akan dicintai. Kalau dalam waktu dia baru meninggal, boleh menangis, boleh. Tapi kalau sudah lama, kemudian menangis lagi, ini nggak dibolehkan. Ya. Ini tidak dibolehkan, karena tujuan untuk ziarah itu adalah mengingat kematian, mengingat akhirat, dan untuk mendoakan si mayit, bukan untuk mengulang lagi kesedihan, bukan untuk mengulang lagi tangisan yang sudah lama. Demikian ikhwah rahimallah. Jadi Allahu a'lam bissawab, ya. Allahu a'lam bissawab. Sebagaimana kata Imam Qurtubi rahimahullah, al-la'nul madhkur, laknat yang disebutkan dalam hadis, fil hadis, innama huwa lil mukatsirat minaz ziyarah, yaitu orang-orang yang banyak berziarah, yaitu wanita-wanita yang sering berziarah. Lima yaqtadihi sighati minal mubalaghah, dikarenakan bentuknya zawarat itu sighah mubalaghah, yaitu sering-sering. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Kemudian wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu al-masajid. Ya, al-masajid yaitu masjid-masjid. Ikhwah, perhatikan bahwasanya Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu masjid, baik mereka buat bangunan seperti yang kita katakan ini, yang kita lihat ini masjid, maupun dia sekedar menjadikan di situ tempat sholat dia, itu juga dikatakan masjid. Itu dikatakan masjid. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, bahwasanya Allah menjadikan bumi itu yaitu masjidan sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka di situ ada masjidnya dan di situ ada alat sucinya. Itu ikhwah, itulah bumi. Artinya di situ ada masjidnya. Kalau sudah masuk sholat, maka di sana ada masjidnya dan di situ ada tempat bersucinya. Apa maksudnya kira-kira? Di situ ada masjidnya, apa maksudnya? Hah? Bisa sholat di situ. Bukan di situ ada masjidnya, gimana kita bangun masjid? Nggak begitu maksudnya. Dia bisa sholat di situ, karena dimanapun kita sholat, maka tempat sholat kita itu dikatakan masjid. Itu ikhwah, zorful makan, ya, zorful makan, yaitu isim yang menunjukkan tempat. Wa tahuron, dan di situ ada tempat, dan itu di situ ada alat sucinya, maksudnya
Kalau ada air berwudu, kalau nggak ada tayamum. Nah, demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi ikhwah, ketika Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah al-muttakhirina 'alal masajid, Rasulullah melaknat orang-orang menjadikan kuburan itu tempat sujud ataupun tempat sholat, baik dia tempat sholat, apalagi berupa bangunan, maka itu terlaknat, nggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Makanya ikhwah, kalau ada kuburan-kuburan yang di situ disediakan sajadah, kadang-kadang juga disediakan Quran supaya baca di situ, ini satu hal yang nggak dibolehkan, ya, nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Dan ini sudah dibahas di kajian yang lalu, ya. Karena hal itu apa ikhwah? Bisa menjurus pada kesyirikan, ya, kesyirikan. Demikian ikhwah. Dan di kajian sebelumnya yang 19 kan disebutkan, sedangkan sholat di situ, menjadikan di situ tempat sholat saja, tempat sujud saja atau masjid, itu nggak dibolehkan. Dan sementara dia yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang disembahnya adalah si penghuni kuburan. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya, saya ulang lagi bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu, baik kaum Nabi Nuh, ya, yang menyembah Wad dan Suwa', Ya'uth, Ya'uq, Nasra, ataupun orang-orang Quraisy, Lata, Uzza dan Manat, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatul ukhra. Jadi ada 3 berhala. Mereka itu sebenarnya ikhwah, ya, mereka itu sebenarnya ketika mereka menyembah Lata itu, mereka bukan meyakini si Lata itu yang ngasih rezeki. Kan disebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka itu yang mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ketika mereka menyembah Lata, mereka meminta ke Lata, mereka bukan meyakini Lata itu bisa memberikan. Karena pada dasarnya orang-orang musyrik dahulu, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Walain sa'altahu man khalaqahum. Kalau kamu tanyakan siapa yang menciptakan mereka, dia katakan Allah. Jadi orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu yakin bahwa yang memberi rezeki itu ada Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Jadi bukan si Lata, Uzza dan Manat yang mereka sembah. Jadi apa fungsi mereka sembah? Disembahnya si Lata, Uzza dan Manat ini, ya, mereka meminta ke Lata, Uzza dan Manat ini, bukan meyakini Uzza, Manat dan Lata itu yang mengabulkan permintaan mereka, tapi mereka berharap si Lata, Uzza dan Manat ini, atau Wad dan Suwa', Ya'uq, Ya'uq, Nasra ini, itu menyampaikan kepada Allah. Nah, begitu maksudnya. Ya Allah, ya, redaksi mungkin begini, ya Allah, hamba-Mu si fulan meminta padaku bahwasanya minta rezeki, maka ya Allah berikanlah rezeki, gitu. Jadi orang-orang Quraisy waktu itu tidak meyakini bukan Lata yang memberi rezeki, bukan. Keliru itu, ya. Bukan Lata yang mematikan, bukan Uzza yang menghidupkan, enggak. Mereka yakini menghidupkan, berezeki dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa mereka sembah? Mereka minta ke Lata. Mereka minta ke Lata dengan keyakinan apa tadi? Iya, si Lata ini menyampaikan. Demikian ikhwah. Sekarang apa bedanya? Hanya saja dahulu berupa patung, sekarang berupa kuburan. Demikian ikhwah rahimallahu aikum. Jadi ketika ada seorang salat di kuburan, ya, salat di kuburan itu nggak dibolehkan. Sekarang kenapa dia salat di kuburan? Salat di sini ada makna 2 ikhwah. Salat sebagaimana kaifiyah, yaitu ibadatun makhsusatun tabda'u tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Yang dikatakan salat secara khusus yaitu ibadah khusus, suatu perbuatan khusus, yang ibadah khusus yang di pengharamannya adalah takbir, penghalalnya adalah salam. Salat juga dimaksud doa, ya, doa itu juga termasuk salat. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Tidaklah sembahyang mereka, doa mereka di Ka'bah itu kecuali bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Itu orang Quraisy terdahulu. Jadi ikhwah, salat itu artinya doa. Makanya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al malaika yusholluna 'alan nabi. Malaikat itu berselawat artinya berdoa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu doa.
pada Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ikhwah, ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita berdoa untuk diri kita, bukan minta kepada si kuburan, itu saja sudah nggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Karena ketika kita pergi ke kuburan, satu, fungsinya untuk mengingat akhirat, dua, yaitu untuk mendoakan si mayit. Adapun kalau kita datang ke kuburan untuk mendoakan diri kita, itu nggak dibolehkan. Ya. Kenapa nggak dibolehkan, ikhwah? Kalau Anda mau mendoakan diri Anda, maka dari rumah saja, ngapain jauh-jauh. Dan apabila ada orang yang sengaja datang dari jauh-jauh ke kuburan, kemudian dia berdoa di situ, gak akan mungkin itu dia lakukan kecuali dengan keyakinan bahwasanya doa di situ mustajab. Kalau seandainya sama saja keyakinan dia doa di situ dengan di rumah, ngapain dia jauh-jauh? Demikian ikhwah. Muncul pertanyaan, terus ngapain juga mendoakan si mayit datang jauh-jauh? Dari rumah aja kenapa nggak bisa kita doakan mayit? Nah, gimana? Sebagaimana kita mendoakan diri kita dari rumah bisa, ngapain kita datang ke kuburan begitu? Bukankah kita bisa juga mendoakan si mayit dari rumah? Ngapain datang ke kuburan? Hah? Oke, ingat kematian. Ingat aja kematian, nggak usah doain dari rumah aja. Gimana? Halo? Cek 1 2. Nah, gimana jadinya? Datang ingat kematian, doakan dari rumah aja. Kalau gitu itu kan dibolehkan juga. Ikhwah, sunnahnya begitu. Rasulullah yang cerita tadi keluar pelan-pelan, ya, itu akhir ceritanya Rasulullah menceritakan, ya Aisyah, itu tadi Jibril datang menyuruhku untuk ke Baqi Gharqad supaya mendoakan yang meninggal di sana. Jadi emang disunahkan kalau mau mendoakan secara khusus ke sana itu memang didoakan. Ya, makanya tadi Aisyah kan diajarkan apa yang harus diucapkan ketika di sana, demikian. Jadi itu sunnahnya. Tapi kalau kita doa di sana untuk diri kita, itu sama sekali nggak ada. Jadi baik dilaknatnya orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, baik tempat sholat, tempat sujud, apalagi berupa bangunan, ya, atau juga sholat yang dimaksud itu sholat ibadah khusus, atau yaitu doa untuk mendoakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Baik. Kemudian ikhwah, wassuruja, dan juga dilaknat membuat penerangan di kuburan. Ikhwah, maksudnya buat penerangan di kuburan ini yaitu dengan keyakinan itu bisa menerangi mayat-mayat yang ada di kuburan itu. Ini yang terlaknat. Tapi kalau untuk membuat penerangan di kuburan itu kan begini ikhwah kan, ya kan, dia ada kadang-kadang ada rumput hijaunya kan, rumput hijau, ya kan, udah seperti tilam itu kan, bisa untuk 1 orang, ya kan. Ini kan riskan tempat mesum, ya, ya bagi orang-orang yang mesumnya sudah luar biasa, mana peduli dia kuburan. Bagi yang penakut kan mungkin takut dia datang tangan gitu kan, tarik ke bawah begitu kan. Demikian. Bagi orang-orang mesumnya itu sudah luar biasa, kuburan itu tempatnya yang cukup sepi kata dia. Demikian. Gak ada yang berani masuk situ kan. Tempat duduk sudah ada. Tinggal bawa koran aja kan. Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, untuk mengantisipasi itu boleh dibuat penerangan. Jangan kita lihat nanti kuburan pakai penerangan, oh terlaknat nih orang-orang yang buat ini. Demikian. Demikian. Ya. Jadi maksudnya membuat penerangan tujuannya untuk menerangi si penghuni kubur yang nggak bisa. Ikhwah, para ulama menyebutkan bahwasanya alam kita itu ada 3 yang akan kita lewati. Pertama, alam dunia. Alam dunia ini adalah alam di mana jasad kita itu lebih mendominasi ruh. Makanya kan kita bekerja untuk apa?
Untuk ruh kita atau untuk jasad kita? Jasad. Dari pagi sampai sore itu kan semua untuk kebutuhan jasad, untuk sandang, pangan, papan. Makanya Islam diturunkan oleh Allah supaya apa yang kita lakukan untuk kebutuhan jasad ini agar dia itu menjadi ada nilai akhiratnya. Jadi dia ada dengan memenuhi kebutuhan jasad itu sekaligus bisa memenuhi kebutuhan ruh. Demikian ikhwah. Jadi karena dia mendominasi. Ketika seorang masuk alam barzakh, maka ruh lebih mendominasi ketimbang jasad. Demikian. Makanya kalau saya tanya antum semua, "Man rabbuka?" Jawab. Nggak ada yang bisa. Astagfirullah. Man rabbuka ikhwah? Apa secerdas itu antum nanti kalau masuk alam barzakh? Belum tentu kan? Kalau masalah cuma 3 pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, apalah 3 pertanyaan? Kita uannya 1 soal kan walaupun nyontek setengahnya. Demikian. Jadi sudahlah 3 pertanyaan, dikasih lagi jawaban. Kalau dengan kecerdasan fisik, dengan kecerdasan jasad, bisa kita jawab sekarang ini. Acik-acik tuh bisa. Marabbuka acik, hayya Allah lah, katanya bisa aja. Suruh ngapal sebentar. Demikian. Semua udah. Allah, Muhammad, Islam, selesai kan? Cuma satu kata jawabannya. Demikian ikhwah. Tapi nanti di alam ruh bukan kecerdasan lagi yang akan menjawabnya, tapi yang menjawabnya kecerdasan ruh. Itu dia. Ruh itu akan menjadi cerdas, menjadi kuat dengan keimanan yang pernah dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Jadi percuma saja kalau ada orang yang membuat kopean diselipkan di kain kafan, itu percuma aja. Ketika dia marabbuka sebentar. Nah, nggak ada itu. Itu kan kerjaan jasad, bukan kerjaan ruh. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu yang membuat yang membuat kuburnya lapang, pintu surga dibuka, itu tidak lagi dominasi ruh, tidak lagi dominasi jasad. Kuburannya terang, itu bukan lagi cita jasad. Itu sudah ceritanya cita ruh. Jadi walaupun antum misalnya sengajalah beli 5 lah lampu emergency, tanamkan di situ kan, 1 di kepala, 1 hidupkan, kan nggak pakai baterai, lumayan kan 3 hari dia terang. Demikian, nggak akan bisa terang, karena yang diterangkannya adalah jasad. Ya kita sekarang bisa lah ini jasad diterangi, tapi ruh kita sekarang ada yang nggak terang, makanya tidur dari tadi. Itu lagi gelap tuh ruhnya. Demikian, sudah seterang ini ngantuk dia begitu. Demikian, ya itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya nggak bisa diterangi dengan terang yang biasa kita, yang biasa kita dapati dari jasad. Demikian, karena alamnya sudah alam ruh. Makanya ikhwah, Rasulullah melaknat orang yang membuat penerangan di kuburan. Demikian ikhwah. Dan ini juga sebagai antisipasi untuk menjadi istimewanya ini kuburan. Makanya kuburan nggak boleh dibangun, nggak boleh tulis-tulis, nggak boleh diterangi. Coba bayangkan ikhwah, dibangunlah kuburan, kemudian ditulis-tulis, berarti ada ukir-ukirannya, khot sulus misalnya, kemudian dibuat terang. Itu kan mengundang orang ke sana. Demikian ikhwah. Manusia itu suka dengan terang. Antum melihat halaman gudang kita itu, kenapa ramai anak-anak di situ? Karena terang. Demikian. Habis jam 10 kata Pak Gito. Kemana-mana orang tuanya ini kok jam 10 sampai main bola. Begitu, karena terang. Coba dimatikan lampunya, nggak ada. Demikian ikhwah. Ini coba ini terang. Alhamdulillah antum bisa lihat. Coba kita buat ngajinya itu remang-remang. Semuanya khusyuk. Kenapa? Enak dia untuk tidur masalahnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya itulah dia, itu jasad. Makanya penerangan gini penerangan untuk jasad, bukan untuk ruh. Yang memahami menerangkan kuburan dengan penerangan jasad, ya nggak bisa, nggak akan bisa. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Antum ingat nggak kalau ada anak bayi lahir, kemudian ada urinya kan? Biasanya orang-orang kampung-kampung taruh apa urinya? Taruh dalam kendi, ya kan? Ditanam, terus
Ke lampu kan? Nah, itu kasih lampu. Demikian. Itu supaya apa tuh? Hah? Enggak gelap. Supaya apa? Enggak, mungkin antum pernah dengar apa gitu, supaya apa? Supaya apa? Kembar. Oh iya betul. Jadi kalau kan kadang anak bayi kan nangis apa, ketawa sendiri gitu kan, ketahuan kembarannya gitu ya. Iya. Agak merinding pula wajahnya. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ya jadi itulah dia masih dilakukan. Dia harus pakai lampu sentir. Sekarang pakai lampu bisa kan? 7 hari kan, 7 hari. Demikian ikhwah. Karena dulu kami jual itu, kendinya itu jual. Makanya satu kali. Sekarang kami jual itu, kendinya itu. Kan dia untuk obat bisa kan, untuk uri juga bisa. Demikian ikhwah. Ya, ada yang masukkan plastik, sep gitu. Enggak juga lah begitu ikhwah, ditanam lah. Gini-gini kena nyangkut di rumah orang. Tapi itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum terkait dengan apa namanya dilarangnya apa namanya memberikan lampu. Ya artinya tidak usahlah dihias-hias kuburan begitu. Agar dia tidak menjadi istimewa. Dia itu adalah tempat terakhir. Dia itu hanya untuk tempat mengingatkan kita. Aduh, sesederhana beginilah kuburan. Begitu kaya raya, Raja Fahd gitu kira-kira. Raja, pemilik Saudi Arabia, meninggalnya terakhir beginilah tempatnya. Jadi mengingat akhirat. Tapi coba dibuat mewah. Kemudian nisannya dibuat batangan emas. Kemudian tulisannya tulisan intan permata. Wah, mewah juga, enak juga ini gini. Begitu jadinya ikhwah. Tidak mengingatkan kita akhirat. Tidak mengingatkan kita gimana kesendirian kita dengan sangat sederhananya di dalam barzah. Makanya ikhwah, Islam sangat menjaga ini semua supaya mengingat bahwasanya apa yang telah kita dapati semasa di dunia nggak dibawa apa-apa. Semewah-mewahnya rumah kita itu terserah kita mau rumah sekian triliun, tapi ingat kalau ente mati hanya begini tempatnya. Jadi kita bisa mengingat akhir. Oh ya Allah, ya udahlah sebelum saya meninggal saya infak-infakkanlah harta saya. Begitu, jadi mengingat. Coba seandainya dia nggak mengingat. Nisannya orang kan kijing, orang tuh kijing ya, kalau orang Jawa kijing. Nisan yang tinggal pasang itu, saya mau dari emas ini. Demikian. Tentu kan dia ingat, gitu dia jadinya. Wah, ini berapa kilo nih? Bayangkan berapa kilo tuh kalau dari emas. Demikian. Akhirnya kan dia mau membawa itu untuk apa namanya, untuk kematian dia, seperti orang-orang Buddha kan begitu. Ya kan? Demikian ikhwah. Kalau dahulu kan memang betul-betul sebagian hartanya. Sekarang kan enggak. Mobil-mobilan dibakar supaya ada mobilnya kan gitu ya. Kalau dulu, kalau di Sukarame itu yang Chinese itu buah-buahannya itu anggur, betul, anggur, buah pir. Dulu waktu kecil-kecil buah pir itu keren itu. Kita dulu masih taunya pisang, yang ada pisang Ambon, yang tahu. Tapi kalau buah pir, anggur itu masya Allah, itu buah mewah dulu, jarang-jarang masuk kan. Sekarang baru belakangan ini aja, itu ada di tepekong mereka. Wah, itu jadi makanan empuk bagi anak-anak. Itu betulan. Nah, sekarang kan nggak betulan, anggur plastik, dikicuahnya. Tahu dikicuah? Demikian ikhwah, anggur plastik, semua plastik sekarang. Jadi itu penghematan sejak moneter kali itu. Jadi demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya dilarang, isyarat tidak boleh menghias-hias kuburan. Biarkan dia sangat sederhana di situ. Bahkan nama pun tidak ada di situ. Bayangkan, nama kita pun sehebat pada dia profesor, doktor, siapa lagi tuh, LC, MA, MCK, MPD, PhD, apa segala macam, tak ada ditulis di situ. Udah tidak ada, batu tok. Jadi dengan demikian kita bisa teringat, ya teringat dengan akhirat. Jadi yang model-model kuburan seperti ini mengingat kita akhirat. Tapi kalau model mewah, akhirnya kita di situ, ini keren kali ini kuburannya. Berapa sekarang? Begitu mikirnya begitu. Berapa borongannya ini? Ini keramiknya juga bagus ini. Akhirnya bukan mikir akhirat lagi jadinya. Awak mau juga lebih keren lagi lah dari yang sebelah. Masa sebelah segini, dia miskin aja segitu. Awak mau, akhirnya kok masih tetap dunia ceritanya masuk dalam kuburan.
Apalagi tambah lampu kan, lampu kita lampu disco tuh, demikian. Namanya orang kaya. Dari mana listriknya? Kan ada solar cell sekarang, bisa aja buat solar cell berapa? 3 juta sekarang dengan tiang-tiangnya. Sorotkan 3-4 gitu kan serap. Buat agak hijau, kuning, biru gitu kan kalau malam. Buat otomatisnya kalau matahari terbit mati dia, kalau malam muncul gitu kan. Orang ini diskotik apa kuburan. Itu makanya dilarang ikhwah. Biarkan kuburan itu sebagaimana halnya. Jadi kita ke sana itu memang betul-betul bisa mengingat akhirat. Bukan sebagai unjuk kekayaan di situ, bukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja. Insyaallah habis buku ini, tinggal kita bahas kandungan bab insyaallah al-masail untuk bab yang ke-20 selesai di jilid yang 1. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Silakan yang mau bertanya, fadhol. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, begini, Nabi Yakub itu dia tidak meratapi anaknya yang meninggal. Kan begini ikhwah, ketika dibawa Nabi Yusuf diminta untuk ikut, kan kata Nabi Yakub, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kalau kalian bawa, aku sedih dan aku juga khawatir kalian nanti akan lengah, akhirnya adik kalian ini akan dimakan serigala. Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Qala la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Loh, kami ini laki-laki yang kuat-kuat, masa bisa dikalahkan oleh seekor serigala gitulah. Jadi okelah dibawalah karena meyakinkan ayahnya. Akhirnya pulang-pulang kan mereka, wajaat abahum isya ayyabkun, mereka pun datang kepada ayahnya pada sore hari menjelang malam, datang dengan sambil menangis-nangis, ya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Wahai ayahanda, kami tadinya berlomba-lomba sampai kami itu lupa dengan Yusuf. Yusuf kami letakkan untuk jaga barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'b, maka dimakan oleh serigala. Kemudian fa'atau bidamin kadhib. Wajah gimana ayatnya? Waja'ahu bidamin kadhib. Dia datang membawa pakaian yang ada darahnya, ya, pakaian yang ada darahnya. Jadi mereka mengatakan inilah buktinya. Nabi Yakub alaihissalam melihat ini pakaian ada darahnya, dan dia Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini pakaian kenapa nggak robek gitu kira-kira? Pakaiannya utuh. Jadi mereka tuh mau bohongin Nabi Yakub, tapi kok nggak pandai gitu. Itu ikhwah, nggak pandai, nggak pemain gitu, nggak coach gitu, nggak pemain. Jadi loh, ini katanya ini dimakan serigala. Tapi kenapa? Apa serigalanya? Yusuf, kau buka lu bajumu ya, biar ku robek-robek gitu. Karena mungkin. Makanya Nabi Yakub ikhwah rahimahullah melihat ini ada sesuatu ini, ya. Dan Nabi Yakub juga tahu bahwasanya dia akan mendapat ujian seperti itu. Makanya apa kata Nabi Yakub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amron fasabrun jamil. Ini adalah makar-makar kalian, fasabrun jamil. Maka saya akan bersabar, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah lah tempat saya untuk meminta pertolongan atas apa yang kalian lakukan. Jadi sebenarnya Nabi Yakub tahu bahwasanya ini Nabi Yusuf ini belum mati. Makanya dia nangis, ya kan? Nangis terus. Demikian. Dan dia tahu bahwasanya dia akan dapat cobaan itu.
Jadi dia bukan menangisi Nabi Yusuf karena meninggal. Karena ikhwan rahimallahu wa iyyakum, dia tetap meyakini, kenapa? Dia tetap meyakini Nabi Yusuf itu hidup. Ya, Nabi Yusuf itu hidup. Makanya ketika Bunyaminnya ditahan Nabi Yusuf kan di Mesir, kan akhirnya begitu. Apa kata Nabi Yakub? Qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya aku melaporkan kesedihanku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya ikhwah? Ketika Nabi Yusuf membawa baju, kan mereka kan akhirnya dibawa tuh, ya, dibawa ke Mesir. Kemudian Nabi Yusuf membawa, ketika Nabi Yusuf sudah mengenalkan diri mereka, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi antum jahilun. Tahu nggak kalian apa yang telah kalian lakukan antara Yusuf dan adiknya di saat kalian jahil? Mereka kata, qalu innaka antala Yusuf. Anda Yusuf, gitu kan? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini adikku. Demikian. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh mereka untuk datang membawa keluarga Nabi Yakub ke Mesir. Disitulah awal mula Bani Israel pindah ke Mesir. Makanya cerita Fir'aun kan di Mesir. Ya, cerita Fir'aun kan Mesir tuh. Kemudian kan ada Bani Israelnya. Padahal Bani Israel itu kan anak-anak Israel, artinya anak-anak Nabi Yakub. Itu dia. Berasal dari Kan'an. Kan'an ini di Palestina sekarang. Itu ikhwah, Kan'an itu Palestina. Jadi sebenarnya kalau orang Israel mengatakan itu tanah dia, itu bohong. Ya, itu bohong. Karena di situ ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, itu bukan hanya tanah orang-orang Yahudi, enggak. Ya, di situ tanah orang Arab sudah ada. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi hanya mereka pindah ke Mesir dan sebagian lagi ada yang memang balik lagi ke Kan'an. Itu daerah Palestina. Yang menetap di Mesir ini ketika zaman Nabi Yusuf mereka makmur. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, mereka kembali diperlakukan dengan semena-mena oleh penguasa pada waktu itu. Itulah ceritanya, maka ada Bani Israel di daerah Mesir. Demikian ikhwah. Yang akhirnya Nabi Musa kan dibawa lagi kan oleh Nabi Musa. Kemana? Balik lagi ke tempat asal. Dia masuk ke tempat Tursina. Jadi kalau Laut Merah itu di ujungnya ikhwah, bukan dekat Saudi, itu di Jeddah itu jauh kali. Ya, jadi di ujungnya. Demikian daerah Tursina, ya daerah situ lah ikhwah. Ya dekat-dekat Palestina juga akhirnya ceritanya itu. Demikian ikhwah. Jadi ketika Nabi Yusuf idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. Bawalah bajuku ini dan letakkan di wajah ayahku dan silakan bawa semua keluargamu. Jadi ketika baju itu masih datang nih, belum sampai dilemparkan belum meletakkan ke wajah Nabi Yakub. Qala inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku mencium bau Yusuf. Nah, demikian. Jadi Nabi Yusuf itu Nabi Yakub tahu Yusuf masih hidup. Tapi nggak tahu entah di mana gitu kira-kira. Makanya dia yakin. Kata keluarganya, ini hanya khayalanmu saja, begitu. Hanya khayalmu saja, kata keluarganya. Kemudian ternyata setelah diletakkan di wajah Nabi Yakub, barulah langsung buta matanya itu bisa pulih. Itu ikhwah. Jadi kalau Nabi Yakub dia sampai nangis itu bukan dikarenakan kematian Yusuf, karena dia tahu Nabi Yusuf belum mati. Itu dia. Karena dia tahu Nabi Yusuf belum mati. Ada lagi? Kok jadi cerita Yusuf kita ya? Ada lagi? Kita lihat dulu ya. Akhir-akhir ini kan lagi gencar di media sosial boykot produk-produk yang mendukung Zionis Yahudi. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai Muslim menyikapi ini, baik itu secara konsumen ataupun kita sebagai pelaku usaha? Karena banyak juga saudara kita yang mungkin posisinya berdagang
dia punya toko menjual barang-barang yang produk mendukung Zionis. Iya. Ikhwah, semuanya itu tergantung terkait dengan maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Dan boikot secara menyeluruh itu hanya boleh dilakukan ketika itu sudah keputusan pemerintah. Karena kalau kita lihat franchise, siapa pengusahanya? Pengusahanya siapa? Orang-orang muslim juga kan? Pekerja juga muslim. Jadi jangan sampai kita memboikot produk itu, akhirnya misalnya McDonald katanya orang sana punya. Ya. Apalagi King Burger ya. King Burger. Jadi ya kalau memang akhirnya jadi pegawai-pegawai yang muslim akhirnya kehilangan pekerjaan dikarenakan kita memboikot. Sekarang maslahatnya mana lebih besar daripada mafsadatnya? Demikian ikhwah, ya. Karena di rata-rata pengusaha di Indonesia oke lah ya, ownernya oke lah entah siapa, tapi pegawai-pegawainya rata-rata muslim. Itu ikhwah, pegawai rata-rata muslim. Kita kan mayoritas muslim. Kira-kira kalau seandainya itu pabrik tutup gara-gara diboikot, terus gimana? Nah, jadi pertimbangannya tidak, kalau antum yang nggak ada kaitannya oke lah. Demikian. Philip punya Yahudi nggak? Nggak tahu, nggak ya? Tiongkok ya. Demikian. Kalau kita yang nggak terlibat, nggak usah makan McDonald. Memang hari-hari kita beli depan itu aja kok. Percikan punya siapa di Desli, nggak sampai ke sana-sana jauh-jauh. Nggak pernah pula kita beli King Burger gitu kan. Mahal kali, mahal kali. Di sana beli situ dapat 3, kenyang. Demikian. Harga di sana mana bisa main di daerah Simpang Lowo. Nggak bisa main Simpang Lowo. Tewas lah dengan Simpang Lowo. Penyet 8.000. Lontong masih 3.500 Simpang sana. Mau masuk lontong 20.000, silahkan. Seminggu tewas. Jadi ya kalau kita yang nggak terlibat mungkin ya udah kita nggak usah beli gitu kan. Ya memang kita nggak beli hari-hari kok. Memang ada urusan juga. Demikian. Kita biasanya makan 10.000 rumah makan Minang sudah lengkap semua. Demikian. Antum beli KFC, sambal cuman saus itu, cuman saus. Saya pernah tes makan sekali kan. Kok favorit kali? Rupanya nasi putih, ayam, saus. Halah, udah sekian harganya, mendingan masuk ke rumah makan Minang 10.000 sudah oke. Walaupun banyak micinnya, tapi lumayan lah. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia. Jadi kalau yang kita tidak terlibat usaha di situ, mungkin kita bisa lakukan. Tapi bagi yang terlibat usaha di situ yang juga orang-orang muslim itu gimana jadinya? Demikian. Jadi dalam masalah ini tidak bisa juga kita katakan boleh, ya. Tapi kalau antum mau, udah mulai sekarang saya tidak akan beli lagi, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan katakan haram, ya. Karena itu jelas halal, produk yang halal. Satu yang halal nggak boleh kita katakan haram, gara-gara dia itu yang diproduksi oleh mungkin orang-orang yang yang musuh dengan Islam misalnya, walaupun musuhnya itu entah berapa kali sanadnya itu udah jauh, duitnya itu sanadnya udah jauh. Demikian. Mungkin di tingkat ke-8 baru sampai ke Yahudi sana mungkin. Tapi sekian persen, mungkin sampai 80% itu dimanfaatkan oleh orang-orang muslim. Mungkin hanya 10% sampai sana. Demikian. Jadi itu semua juga memang harus pertimbangan maslahat mafsadat. Ya, maslahat mafsadatnya. Demikian. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Kalau antum nggak mau beli, boleh, silakan, nggak apa-apa. Karena memang itu hak. Apa misalnya? Aqua termasuk? Dananon ya, Dananon. Ya, Danon. Danon. Antum nggak beli, silakan, nggak ada masalah. Silakan. Semenjak
itu antum udah nggak mau beli lagi, antum hanya beli isi ulang aja, oke silahkan. Demikian. Jadi bawa isi ulang aja, bawa ke mobil bawa isi ulang gitu. Silakan, gak ada masalah, itu hak, nggak masalah. Tapi ingat, jangan diharamkan, nggak boleh diharamkan. Itu produk-produk halal. Demikian, ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Jika esok harinya puasa makan malam, jika esok harinya puasa makan malam ini harus berniat dalam hati. Apakah harus mengkhususkan dalam hati atau sekedar pasang alarm HP itu sudah termasuk niat? Bukan rupanya. Ustadz, dengan membaca doa apakah agar supaya uang dagangan kita tidak hilang terus menerus? Awalnya sih saya hanya mengira mungkin khilaf dalam mengembalikan. Tapi setelah saya ikat uang saya sampai pakai kartu 1 juta, tiba-tiba saya hitung kembali uangnya 950.000, gitu terus menerus. Mohon bantuan Ustadz agar kiranya kami dapat terhindar dari kesyirikan. Oh, siapa biasanya, apa namanya ini, jinnya ini? Toyol. Baik. Antum dengan mengikat ini saja, ini sudah saran orang supaya nggak ketoyolan. Itu dia. Jadi saya pernah pergi ke pedagang, pas saya bayar, dalam masjidnya itu diikat-ikat dunia. Saya kata, Bu, itu kenapa diikat? Supaya nggak diambil tuyul, Pak Ustadz. Loh kenapa? Karena kalau diikat, ini saya bukan ngajari antum ya. Jangan antum tips pula nih. Karena kalau dia di lembar-lembar begitu, dia murah ngambilnya. Tapi kalau diikat dia nggak bisa. Nggak bisa. Demikian ikhwah. Taib. Jadi itu katanya sih begitu. Taib. Jadi bagaimana ikhwah? Ya, caranya pertama, kalau memang seperti itu yang aneh terjadi, karena bisa saja itu jin, bisa saja jinnya itu istri antum atau anak antum. Makanya juga coba taruh CCTV-nya. Demikian. Karena teori yang ahli jinnya itu kalau ada diikat tuyul nggak bisa ngambil. Berarti ada tuyul yang berambut berarti. Demikian. Udah. Jadi bagaimana? Ambil aja, ambil uang antum, bismillah ambil, nggak usah taruh di laci, taruh tempat yang lebih aman, gitu. Beli berangkas, insya Allah. Ya. Nah, kalau antum masih tetap yakin itu sebuah tuyul, artinya tuyul berupa jin, ya antum banyak baca Quran, ya di kedai tilawah, jangan dangdut, makin berkumpul tuyul di situ nanti. Itu dia, ya. Karena setan itu akan lari dari tempat rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Insya Allah itu bisa. Apakah muncul hasad di hati bisa menyebabkan dosa? Ikhwah, kalau hanya sekedar muncul, ya itu enggak. Kenapa? Innallaha tajawaza an ummati, Allah itu memaafkan umatku yang masih terbetik dalam hatinya, malam yatakallam, selama dia enggak ucapkan, selama dia tidak ucapkan atau dia lakukan. Ketika dia sudah ucapkan atau lakukan, maka itu baru berdosa. Tapi kalau masih terbetik, tidak dosa. Ikhwah, yang namanya hasad itu ada setiap orang. Yang namanya hasad itu ada pada setiap orang. Dan biasanya hasad itu pada selevel. Itu dia ikhwah, selevel. Sama-sama jual bakso misalnya, itu ada. Tapi penjual bakso, dia nggak akan hasad terhadap yang punya pabrik sawit. Nggak akan hasad. Jadi hasad ini apa ikhwah? Yaitu kita tidak menyukai ketika orang dapat nikmat. Itu dia. Jadi SMS, susah melihat orang senang. Itu dia SMS. Itu dia SMS. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Itu termasuk hasad. Walaupun tidak ada apa-apa. Maksudnya ketika kita mendengar bapak itu belanggar, dalam hati syukur gitu kira-kira. Jadi senang. Itulah hasad ikhwah. Coba, siapa yang pernah terhindar dari ini kalau seperti itu? Kalau dosa, nggak akan ada.
Yang namanya orang itu di tingkat level manapun dia tetap ada saingannya. Ya, tetap ada saingannya. Jadi pokoknya gini aja. Kalau ada antum melihat seseorang dapat nikmat kemudian antum nggak senang, hasadlah namanya itu. Itu dia. Hasadlah namanya. Nah, kalau antum sampai bereaksi misalnya dia punya mobil, beli mobil dia, nggak senang. Itu gimana? Dosa nggak? Nggak. Tapi begitu orang nggak ada, antum kempesi. Nah, itu baru dosa. Ada demikian ikhwah. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang terhindar dari hasad. Kriterianya senang bila orang susah, susah bila orang senang. Udah itu hasad itu namanya. Ya, makanya yang terpenting ketika itu kita rasakan, ya bagaimana caranya untuk menghilangkan. Para ulama menyebutkan kalau ada rasa itu, ikhwah, coba antum kasih hadiah orang itu. Kasih hadiah. Ketika dia misalnya dapat nikmat, antum nggak suka, antum kirimkan hadiah ke dia untuk menghilangkan ini yang ada di hati itu. Itu di antara caranya. Demikian ikhwah. Tiplah sudah waktunya kita pulang ya. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.